wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Marlini, peserta Latsar CPNS Kabupaten 50 Kota tahun 2023, Angkatan 2, Kelompok 2. Kali ini saya akan melakukan interview kepada 3 narasumber dari lapisan masyarakat yang berbeda. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Perkenalkan, saya Ana Marlini, peserta Latsar CPNS tahun 2023, Angkatan 2, Kelompok 2. Hari ini saya mendapat tugas untuk melakukan interview kepada Bapak terkait wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Boleh perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Terima kasih Bu Ana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hakim. Profesi saya sebagai ASN. Baiklah, Pak. Kita lanjut ke pertanyaannya saja ya, Pak. Hmm, Pernah Bapak mendengar istilah wawasan kebangsaan? Iya, pernah. Menurut Bapak, apa itu wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu suatu cara pandang kita sebagai warga negara mengenai diri sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Yang terutama itu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah. Untuk pertanyaan berikutnya, mungkin masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, Bapak. Jadi, seberapa pentingkah kita sebagai warga negara memahami apa itu wawasan kebangsaan itu? Ya, kalau menurut saya sangat penting sekali, Bu. Karena wawasan kebangsaan ini adalah dasar kita dalam mempertahankan persatuan kita. Sebagaimana kita ketahui, bangsa kita adalah bangsa yang beraneka ragam, baik dari suku bangsa, agama, adat istiadat, bahkan daerahnya pun juga cukup luas saya rasa. Jadi dengan keberagaman ini, kalau tidak kita timbulkan rasa persatuan yang tinggi, pasti akan menimbulkan permasalahan, satunya perpecahan. Jadi wawasan kebangsaan ini sangat penting untuk kita agar kita nantinya bisa bersatu dan terus bersatu atas nama Indonesia. Baik sekali pemaparannya ya, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, upaya apa yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan? Hmm. Dari saya sendiri untuk meningkatkan wawasan kebangsaan yaitu dengan mengenal identitas bangsa kita, dan tentunya kita harus belajar tentang bangsa kita dan sejarah-sejarah bangsa kita. Kita bisa belajar dari buku, bisa belajar dari mungkin orang-orang tua zaman dahulu atau nenek-nenek kita yang sudah lebih berpengalaman dibanding kita yang cukup terbilang muda, atau kita bisa berdiskusi dengan teman-teman terkait wawasan kebangsaan ini. Baiklah. Pertanyaan berikutnya, pernahkah Bapak mendengar apa itu bela negara? Ya, pernah, Bu. Apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak tentang kata bela negara? Eh, Menurut saya bela negara itu adalah hak sekaligus kewajiban bagi kita setiap warga negara tanpa memandang ras, suku, bangsa, agama, dan tanpa memandang perbedaan. Seiring perubahan zaman, bela negara pun tidak selalu diartikan berperang, tapi bela negara bisa dengan pertahankan persatuan. Baiklah, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Upaya apa yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan? Upaya yang saya lakukan menurut saya itu dengan uh, mengetahui identitas dan mempelajari identitas negara kita sendiri. Caranya kita bisa belajar tentang sejarah suku bangsa dan ataupun sejarah negeri kita sendiri. Kita bisa bertanya kepada orang-orang yang lebih tua atau nenek-nenek yang telah berpengalaman jauh dibanding kita, atau kita bisa berdiskusi dengan teman-teman mengenai wawasan kebangsaan ini sambil sambil menambah wawasan dan saling mengisi. Juga kita perlu memahami kebudayaan dan nilai dasar di masyarakat. Baiklah.
Untuk pertanyaan berikutnya, pernah Bapak mendengar apa kata bela negara? Iya, pernah Bu Ana. Apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak tentang kata-kata bela negara? Menurut saya, bela negara itu merupakan hak dan kewajiban kita sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat warga negara tanpa memandang suku, ras, agama, budaya, dan sebagainya. Seiring perubahan zaman, bela negara tidak selalu diartikan tentang berperang mempertahankan negara, tapi kita juga bisa mengartikan bela negara sebagai langkah kita dalam mempertahankan persatuan yang sudah ada saat ini, seperti para pahlawan kita di zaman dahulu. Mm-mm. Berarti bela negara nggak harus kita berperang angkat senjata atau bambu runcing ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi Bapak sebagai seorang ASN, apa upaya bela negara yang Bapak lakukan atau yang bisa Bapak terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, menurut saya sebagai seorang ASN, tentu kita sudah menyadari ya peran kita sebagai pelayan publik. Jadi kita harus mampu melayani masyarakat. Jangan kebalikannya, malah kita yang minta dilayani masyarakat. Itu yang pertama. Mungkin selanjutnya kita perlu bekerja secara profesional sesuai dengan aturan dan SOP dan tugas yang memang dibebankan kepada kita. Sebelum menjadi ASN tentu kita telah berkomitmen terlebih dahulu tentang apa yang akan kita lakukan, apa tugas yang akan diberikan. Saya rasa kita sudah paham sebelumnya, jadi kita harus mampu untuk menerapkannya itu di tengah-tengah masyarakat. Atau contoh yang paling kecil saja dengan membuang sampah pada tempatnya, itu juga masuk bela negara. Karena kita secara tidak langsung sudah menjaga kebersihan dan kelestarian di lingkungan kita. Baik sekali pemaparannya ya Pak. Ini untuk pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak, apa saja isu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat kita saat ini? Yang mana mungkin isu-isu tersebut akan menimbulkan ancaman, hambatan, dan tantangan. Iya, Wana, menurut saya ada banyak sekali ya isu yang mungkin sedang hangat-hangatnya saat ini. Salah satunya mungkin tentang pemilu, yang mana sebentar lagi pemilu 2024 ya, itu sudah sangat dekat, dan ini bakal menjadi salah satu pemilu besar nantinya yang akan kita hadapi. Nah, di pemilu ini kita akan mengadakan pemilihan presiden dan legislatif pusat maupun daerah. Tentunya akan banyak pro kontra dan banyak pihak-pihak dan perpecahan biasanya yang akan timbul di masyarakat. Nah, di posisi ini kita sebagai ASN kita harus bersikap netral, tidak boleh berpihak pada satu kelompok, tapi kita harus mampu berdiri sebagai pihak yang netral yang menjadi pemersatu bangsa. Baik sekali ya Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Iya, Dari Bu Ana. interview ini, kan apa yang bisa Bapak simpulkan tentang wawasan kebangsaan dan upaya bela negara ini? Eh, Kalau menurut saya yang dapat saya simpulkan itu semua warga negara Indonesia harus memiliki wawasan tentang bela negara karena ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bangsa kita sebagai bangsa yang kaya, beraneka ragam. Tentu kita perlu adanya rasa persatuan dan bela negara ini. Nah, mungkin itu Bu Ana. Oh ya, baik sekali penjelasannya Bapak. Baiklah Pak Hakim, terima kasih untuk waktu dan penjelasannya sudah mau saya lakukan interview. Terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum sama-sama Bu warahmatullahi Ana. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Marlini, peserta Latsar CPNS tahun 2023, Kabupaten 50 Kota, Angkatan 2, Kelompok 2. Hari ini saya mendapat tugas untuk melakukan interview kepada adik terkait wawasan kebangsaan. Boleh perkenalkan diri adik terlebih dahulu? Baiklah, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asmi Yuda. Saya salah satu mahasiswa program Pascasarjana di Universitas di Kota Padang. Baiklah, seorang mahasiswi ya, Dik ya. Iya, Kak. Eh,
Pernah tidak adik mendengar kata-kata wawasan kebangsaan? Kata wawasan kebangsaan, pernah Kak? Apa menurut adik wawasan kebangsaan itu? Menurut yang saya pahami ya Kak ya, wawasan kebangsaan itu seperti pengetahuan kita tentang negara, baik itu sejarahnya, undang-undang, Pancasila, dan lain-lain. Pokoknya tentang negara, seperti itu. Bagaimana pendapat adik? Pentingkah kita sebagai warga negara memahami wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya penting ya Kak, karena wawasan kebangsaan ini bisa menjadikan dasar kita untuk lebih mencintai negara kita dan mematuhi semua aturan-aturan yang ada di negara kita. Karena kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oke. Eh, Negara kita kan punya lambang Garuda Pancasila, burung Garuda. Di dada Ya, burung Garuda kan ada perisai ya, yang isinya itu sila-sila di dalam Pancasila. Bisa adik ya. sebutkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila tersebut? Oke Kak, untuk Pancasila itu yang pertama silanya ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, berarti masih hafal ya. Eh, Alhamdulillah. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Oke. Upaya apa yang dapat adik lakukan sebagai seorang mahasiswa ya untuk meningkatkan wawasan kebangsaan? Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan mungkin kita bisa memahami sejarah gitu ya Kak, sejarah bangsa Indonesia mungkin bisa dengan membaca buku sejarah atau bisa mengunjungi museum atau bisa mengunjungi situs-situs peninggalan misalnya di kota tempat kita berada. Mungkin bisa seperti itu. Oke. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Oke. Pernah adik mendengar kata-kata bela negara? Bela negara pernah Kak? Pernah. Apa menurut adik kata bela negara tersebut? Pengertiannya ya Kak ya. Iya, pengertiannya. Bela negara itu kayak suatu sikap kali ya, sikap kita untuk membela negara dari segala bentuk ancaman gitu, baik itu fisik ataupun non fisik nanti ancaman yang dihadapi oleh negara. Lalu sebagai seorang mahasiswi, apa upaya adik yang adik lakukan merupakan itu sebuah upaya bela negara? Karena saya sedang sebagai mahasiswa ya Kak, sedang menempuh pendidikan, berarti upaya yang bisa saya lakukan mungkin dengan belajar dengan sungguh-sungguh supaya saya bisa menjadi orang yang sukses gitu ke depannya, terus menaati aturan-aturan yang ada di kampus, baik itu aturan akademik maupun aturan non akademik yang ada di kampus saya. Berarti intinya kita profesional ya sebagai mahasiswa, tentu kita harus taat aturan. Ya, seperti itu. Berarti tidak harus kita harus mengangkat senjata ya. Berbeda Ya, berarti ya dengan di zaman para pahlawan sebelum kita terdahulu. Ya, sebelum kemerdekaan. Sekarang kita berarti sesuai dengan profesi kita. Kalau saya sebagai mahasiswa tentu saya akan belajar yang rajin supaya Indonesia bangga punya saya. Oke, baik sekali pemaparannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut adik, isu apa saja saat ini yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat kita? Yang mungkin isu ini nanti bisa menyebabkan ancaman atau akan terjadi hambatan dan tantangan di kedepan hari ini. Karena sekarang sedang hampir masa pemilu ya Kak ya, karena tahun 2024 kan kita akan pemilu, jadi di berita, baik itu di media sosial ataupun di berita televisi itu banyak membahas tentang calon-calon, entah itu calon presiden ataupun wakil presiden. Ataupun kalau di daerah-daerah mungkin seperti selebaran-selebaran itu caleg-caleg gitu ya Kak ya, banyak sekali selebaran, spanduk-spanduk, baliho-baliho kayak gitu.
Jadi sikap apa yang bisa adik terapkan, yang bisa adik lakukan di tengah banyaknya marak kan paslon-paslon nih, pasti ada nanti kan si A pilih paslon ini loh, si B pilih paslon ini loh, kamu pilih paslon siapa, katanya kan. Biasanya sering ditanya seperti itu. Nanti kalau misalnya kita nggak sama dengan paslon si A atau si B, nanti biasanya kan ada yang suka cekcok, terus nanti bisa adu pendapat yang kuat, bisa sampai bermusuhan, menimbulkan permusuhan, perpecahan. Jadi sikap adik sebagai seorang mahasiswa, apa yang bisa adik lakukan dalam menanggapi isu-isu seperti itu? Tanggapan sikap saya akan bersikap netral tentunya. Karena kita ketahui bahwa dalam proses pemilu itu ada azas luber jurisdiksi. Kita harus adil dan juga kita harus merahasiakan sih sebenarnya kita itu milih siapa. Jadi tidak harus diberitahukan ke semua orang karena nanti itu akan menyebabkan adanya perpecahan-perpecahan yang nantinya akan bisa terjadi karena pilihan-pilihan. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Dik. Berarti dari interview yang kita lakukan hari ini, berarti adik bisa punya kesimpulan tersendiri tentang dari wawasan kebangsaan ini, upaya bela negara ini. Apa kesimpulan yang bisa adik tangkap? Kesimpulannya mungkin kita sangat penting untuk memahami tentang wawasan kebangsaan karena dari wawasan kebangsaan ini kita bisa mengetahui bagaimana sejarah Indonesia, bagaimana negara ini terbentuk dan bagaimana upaya kita untuk membela bangsa kita. Membela di sini bukan hanya fisik ya, maksudnya perang dan lain-lainnya, tapi juga membela dalam bentuk non fisik. Seperti kalau saya sebagai mahasiswa, berarti saya harus belajar dengan rajin supaya saya bisa menjadi manusia yang berguna mungkin untuk bangsa. Mungkin sekian. Oke, baiklah. Sekian saja jumlah pertanyaan yang kakak ajukan. Terima kasih untuk waktunya, Dik. Oke, Kak. Selamat siang, Kak. Perkenalkan, saya Ana Marlini, peserta Laskar CPNS Kabupaten Bengkulu Kota tahun 2023. Saya angkatan 2, kelompok 2. Hari ini saya akan melakukan interview kepada Bapak mengenai tentang wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Saya minta waktunya sebentar ya, Pak ya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amin Huzaini, pangkat Sersan 1, bertugas sebagai Babinsa Nagari Terantang, Koramil 05 Harau, Kodim 0306, 50 Kota Payakumbuh. Baiklah Pak, kita masuk saja ke pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Bapak. Ya, silakan. Apa makna dari wawasan kebangsaan menurut Bapak? Wawasan kebangsaan menurut kami sebagai anggota TNI adalah pandangan setiap warga negara Indonesia yang mana tertuang di dalam setiap individu warga negara Indonesia untuk memiliki pandangan yang berupa berwawasan untuk mencintai negaranya yang didukung oleh fasilitas yang sudah dimiliki saat itu. Pertanyaan. Silakan. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak ya, masih berhubungan dengan pertanyaan pertama tadi. Ya. Jadi seberapa penting kita sebagai warga negara memahami tentang wawasan kebangsaan? Seberapa penting kita sebagai warga negara Indonesia memahami? Sangat penting. Kita sebagai warga negara Indonesia tentu dalam bernegara kita mempunyai pandangan yang sangat harus dimiliki oleh setiap individu dalam bernegara supaya tidak diganggu oleh negara lain, supaya
tertanam di dalam jiwanya untuk mempertahankan negara Indonesia ini. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya, Ya. upaya apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, Pak? Untuk meningkatkan kebangsaan kita sebagai warga negara Indonesia, upaya yang dilakukan adalah diantaranya mendatangi museum, kemudian membaca sejarah demi meningkatkan ilmu yang belum tahu kita jadi tahu. Nah, seperti itu diantaranya meningkatkannya, dengan cara meningkatkan seperti itu. Diantaranya mendatangi museum, membaca buku-buku sejarah. Nah, seperti itu diantaranya. Terima kasih. Baik Pak, penjelasannya baik sekali. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seperti apa kesiapsiagaan bela negara menurut Bapak? Kesiapsiagaan menurut saya yang harus kita miliki sebagai warga negara Indonesia demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kesiapsiagaan tersebut diwujudkan dalam penggalangan terhadap masyarakat untuk mencintai bangsanya, untuk menggalangnya dengan saling komunikasi, saling silaturahmi, supaya terjadi kekompakan di antara satu dengan yang lain, kemudian saling mengenal mana yang belum kenal. Nah, seperti itu diantaranya. Ya, Bu. Pertanyaan berikutnya, Ya. upaya bela negara seperti apa yang Bapak lakukan? Upaya yang kami lakukan, bela negara yang kami lakukan sebagai anggota TNI, kemudian kami sebagai Babinsa terhadap upaya yang kami lakukan terhadap masyarakat, diantaranya mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungannya, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga stabilitas warga negara, diantaranya saling menjaga satu dengan yang lain demi terwujudnya kesatuan Republik Indonesia tersebut. Terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Ya. Apa isu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat kita, dan apa upaya kita untuk menanggapi isu ini, Pak, yang mungkin isu ini nanti akan menjadi ancaman, hambatan dan tantangan di kemudian harinya? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, isu yang sedang berkembang pada saat ini. Sekarang ini kita memasuki, tidak berapa lama lagi akan memasuki tahun politik, ya kan? Di mana tahun politik tersebut pasti di antara individu berbeda pandangan, berbeda pilihan, itu lumrah terjadi, dan kita berharap bersama agar bisa terlaksana isu yang sedang terjadi tersebut. Kita menanggapi secara arif dan bijaksana supaya terlaksana pemilu yang adil, damai, dan apabila sudah selesai kita akan kembali ke kawan, sama-sama seperjuangan. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak. Mungkin hanya sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang.